warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan penelitian tindakan kelas. Kali ini kita akan mengkaji tentang apa itu karakteristik, tujuan, dan manfaat dari penelitian tindakan kelas. Sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berikutnya kita mulai. Karakteristik dari penelitian tindakan kelas itu ada 3. Yang pertama, inquiry reflektif. Penelitian tindakan kelas ini berasal dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh guru dan siswa. Jadi penelitian ini merupakan permasalahan yang real, yang ada di lapangan, yang ada di dalam kelas, yang mana dihadapi oleh siswa dan guru. Ya, jadi yang harus bisa digarisbawahi ini, ya, guru dan siswa dan pembelajaran yang real. Berikutnya yang kedua itu adalah kolaboratif. Ya, upaya perbaikan proses dan hasil belajar tidak bisa dilakukan. Nah, ini ya, tidak bisa seorang guru itu melakukan PTK sendiri tanpa ada siswa, itu tidak akan mungkin. Ya, tidak bisa dilakukan di luar kelas. Nah, ini ya. Namun ia harus berkolaborasi dengan siswa. Nah, tadi saya sampaikan ya, di dalam kelas, ya, di luar kelas tidak bisa. Dan ini harus berkolaborasi dengan siswa. Nah, ini berkolaborasi, ya. Jadi kalau PTK ini dijalankan hanya guru saja, siswa tidak sebagai subjek dari penelitian tindakan kelas, ini juga tidak mungkin, ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Ya. Penelitian tindakan kelas ini memiliki ciri khusus, ya. Ciri khususnya apa? Ciri khususnya itu adalah reflektif yang berkelanjutan. Ya, jadi ada refleksi yang berkelanjutan. Misal, ya, refleksi ini dari tahapan pertama sampai di tahapan akhir, kemudian direfleksi, kemudian ada siklus yang berikutnya. Jadi kata kunci di reflektif ini adalah ini, ya, reflektif yang berkelanjutan. Berikutnya tujuan dari penelitian tindakan kelas ini, yang pertama itu guru menjadi peka, ya, peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelas, ya, tanggap terhadap perubahan-perubahan, ya, atau masalah-masalah yang ada di kelas, baik itu masalah dari siswa sendiri atau masalah itu dari guru yang bersangkutan. Berikutnya yang kedua itu guru menjadi profesional, ya, tidak berpikir praktis dan sudah puas dengan apa yang tidak dilakukan. Jadi tidak merasa puas, gitu ya, tanpa adanya upaya perbaikan dan evaluasi. Nah, ini ketika seorang guru itu seringnya sampai di golongan 3C atau 3D dengan usia umur sudah 40 tahun, untuk naik pangkat itu kesulitan, ya, karena beberapa bapak ibu guru tidak banyak yang bisa menjalankan penelitian tindakan kelas. Nah, dari situ program studi pendidikan matematika memunculkan capaian pembelajaran mata kuliah sampai nanti muncul mata kuliah, yang mana mata kuliah ini bisa untuk memberikan pengetahuan kepada calon guru matematika, ya. Jadi itu. Kemudian tujuan berikutnya, guru menjadi kreatif, ya, dan pada saatnya nanti dapat menciptakan pembelajaran terbaru. Nah, ini menjadi kreatif yang nantinya dengan harapan bisa memberikan pembelajaran terbaru, bisa meng-create pembelajaran dengan model-model tertentu, model-model yang terbaru. Kemudian guru bisa menjadi ahli dalam kegiatan penelitian, ya, ahli atau pakar dalam penelitian. Ya. Penelitian apa? Penelitian tindakan kelas, ya, karena fokus dari mata kuliah ini penelitian
classroom action research. Berikutnya bisa menjadi populer dengan harapan misalkan dengan tiap tahun menjalankan PTK nanti banyak kemungkinan akan diundang atau diberikan kesempatan untuk sharing ke teman-teman satu MGMP atau satu perkumpulan tingkat sekolah, karena hasil dari PTK ini Bapak Ibu bisa mempublikasikan, bisa membuat dalam bentuk best practice. Nah, ini menarik juga. Tiap tahun Dinas Pendidikan Jawa Tengah, karena kita di Jawa Tengah, dan sepertinya di tiap tahun di Kementerian Pendidikan itu pasti ada namanya lomba best practice yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, ya, dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dengan harapan bisa menjaring guru-guru dari Sabang sampai Merauke untuk bagaimana dengan masalah yang ada bisa menciptakan solusi, ya, menciptakan solusi dari yang misalkan tanpa ada media bisa menggunakan media alam, ya, karena memang yang terdekat alam, ya. Kita tidak mungkin bisa mengajarkan semua perangkat media seperti LCD, komputer, itu tidak mungkin kalau memang sekolahnya itu tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan media itu. Kemudian bisa naik pangkat. Nah, naik pangkat, ya, memang betul naik pangkat ini sangat mungkin gitu ya, karena tadi bisa menghasilkan karya penelitian tindakan kelas itu sendiri. Finansial ini juga akan sejalan maksudnya bisa jadi nanti akan naik juga gitu ya, ketika seorang guru tuh misalkan dari golongan 3D gitu ya ke golongan 4A, ini bisa akan finansialnya juga akan bisa naik gitu ya, karena ada besaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. Berikutnya, setelah kita mengejar ketujuan, berikutnya ke manfaat, ya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, manfaat dari PTK ini adalah sebagai sarana untuk perbaikan hasil belajar. Nah, ini perbaikan hasil belajar, ya. Berikutnya yang kedua itu adalah sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar yang dilakukan melalui tindakan guru dengan model-model pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Nah, ini. Jadi dengan model-model inovasi dan kreativitas tindakan guru ini bisa untuk mengatasi permasalahan yang muncul di kelas, permasalahan yang ada di kelas yang diajar oleh Bapak Ibu guru. Kemudian manfaat berikutnya yang nomor 3 itu adalah meningkatkan profesionalisme guru, ya. Karena guru di sini mampu menilai, ya, berikutnya merefleksi diri dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Jadi selain guru mengajar, dia bisa menilai, ya, menilai apa yang sudah diberikan oleh guru yang bersangkutan, ya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kemudian setelah itu bisa merefleksi dirinya dan memperbaiki. Oh, ternyata saya kurangnya di sini. Nah, harapan ke depan semester berikutnya, tahun ajaran baru, saya bisa memperbaiki pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan refleksi-refleksi yang sudah ada. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian yang keempat ini, guru memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan, ya. Jadi seorang guru ketika menjalankan PTK ini akan peluangnya akan sangat besar, akan sangat banyak pengetahuan dan keterampilannya itu, ya. Jadi memperoleh kesempatan, memperoleh peluang, ya, untuk mengembangkan pengetahuannya.
apalagi nanti ketika ada lomba-lomba penulisan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh kementerian atau dilakukan oleh dinas pendidikan di provinsi, itu nanti akan bertemu dengan teman-teman yang serumpun, teman-teman yang jiwanya itu masih semangat-semangat gitu ya. Ada yang usia masih muda dengan semangatnya, ada yang usia dengan pengalaman mengajar sampai belasan tahun sudah melalang buana untuk menjadi guru berprestasi gitu ya. Dan itu juga pengalaman sangat luar biasa. Walaupun ketika ajang lomba itu tidak menang, kita bisa berkumpul dengan guru-guru yang hebat yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Berikutnya yang kelima itu meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah, karena selalu ada perbaikan penyelenggaraan pendidikan. Nah ini, kualitas sekolah itu akan semakin baik ketika seorang guru bisa mampu untuk menilai, merefleksi, dan memperbaiki pembelajaran yang digelolnya. Masalah-masalah yang ada itu akan berkurang dengan sendirinya, dengan harapan bisa muncul ide-ide kreativitas yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi itu tadi pertemuan kali ini membahas tentang karakteristik, tujuan, dan manfaat. Nanti untuk diskusi berikutnya bisa kita lanjutkan ke media Google Classroom. Selamat menikmati materi, selamat mengikuti materi yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.